Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Devi Kurnia Pitra, CGP dari Kabupaten Indragiri Hilir, SMP Negeri 1 Tembilahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata 2.1 dan 2.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional. Selamat menyaksikan. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah serangkaian kegiatan ataupun keputusan yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid yang tergantung kepada 3 hal, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar murid. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dibagi atas 3, bisa berdiferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Selanjutnya, pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenal aspek sosial dan emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai, diminta ketua kelas ya. Terima kasih ya, semoga dengan semua kegiatan itu harus diawali dengan doa ya, apapun itu, supaya kegiatan kita lancar dan Oke, hari ini kita akan masuk ke materi tentang pemanasan global ya. Sebelumnya kita sudah belajar pemanasan global ini secara daring ya. Sebelum kita masuk ke pemanasan global atau global warming, sepertinya kalian terjam semua karena ini perdana. Kita lihat dulu video ini. Ayo, rilekskan tubuh kalian, buka topinya ya. Dan kondisi rileks dulu. Kita sama-sama praktek. Langkah pertama, gimana perasaannya? Sudah rileks? Sudah lebih nyatai? Nah, baru kita mulai pembelajaran kita tentang pemanasan global. Tujuan pembelajaran kita nih, menjelaskan penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, menjelaskan upaya penanggulangan pemanasan global. Sebelumnya, Ibu minta dulu siapa yang mau mengemukakan pendapatnya tentang apa itu pemanasan global. Sebut pemanasan global di pikiran apa, Raisa? Bumi yang panas. Bumi yang panas, boleh? Ayo Fitri. Perubahan simpan, Oke, bagus. Pandi, pemanasan global. Ayo, Zaki. Meningkatnya suhu global. Meningkatnya suhu global, bagus. Mariana, sama. Ayo, perubahan suhu, bagus. Perubahan suhu, tahu kan? Peningkatan suhu bumi. Apa? Meningkatnya suhu rata-rata. Meningkatnya suhu rata-rata. Kalau itu bagus ya semuanya. Jadi pemanasan global itu ada hubungannya dengan peningkatan suhu bumi karena aktivitas manusia. Sekarang ini lagi, Ibu tampilkan gambar. Siapa yang bisa menceritakan gambar ini?
Bisa membedakan gambar A dan gambar B? Nah, sekarang kalau ibu tanya apa perbedaan gambar A dan gambar B? Berarti Gambar A tak ada tumbuhan, gambar B ada tumbuhan. oke, bagus. Ada lagi? Ayo, Fitri. Perbedaan suhu Bagus, perbedaan suhu. Kenapa perbedaan suhu? yang satunya terdapat tumbuhan di pasti suhunya berbeda karena kan kalau terlalu panas suhunya bisa. Jadi kira-kira yang mana yang lebih tinggi atau lebih panas suhunya? Yang A atau B? Yang A. Kenapa? Karena yang A tidak ada tumbuhan. Oke, bagus. Perhatikan apa itu pemanasan global. Semoga yang video ini kamu lebih lagi paham tentang pemanasan global ya. Tentu, sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipastikan kembali ke luar angkasa. Dua, sinar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan dialirkan untuk Matahari. Tiga, panas dari bumi kembali terpancar ke angkasa. Empat, panas yang dipancarkan ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Lima, aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pembukaan lahan pertanian dengan dibakar, juga meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Keenam, akhirnya menyebabkan suhu bumi meningkat yang menyebabkan pemanasan global. Apa bahayanya? Pertama, dalam jangka pendek akan menyebabkan suhu bumi meningkat drastis, gunung es mencair, hingga terganggunya ekosistem. Ya. Kedua, dalam jangka panjang akan menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Ya. Oke, jadi efek rumah kaca itu, nah kalau itu sudah paham, kita bekerja yang ke apa itu tadi kelompoknya ya. Nah, yang Zaki, Fitri, Abi, tambah satu lagi Suci, satu kelompok, tambah satu lagi Siva, satu kelompok, kemudian sama kita kelompok dua ada Adis, Dava, Farda, kelompoknya lagi ya. Kemudian kelompok dua ini 3 dan 4. Ini 2, 3 ada kurang sedikit ya. Ini satu lagi. Kalau mau buka KPD, satu kelompok dikasih satu gambar. Silakan kalian masukkan ini ke kelompok yang mana. Dampakkah, penyebabkah, atau upaya? Silakan. Satu kelompok lagi. Satu kelompok. Betul? Oke, kita lihat dulu gambar yang pertama itu adalah asap sejarah, itu termasuk penyebab. Dan kemudian ada kekeringan dan nomor di bawahnya itu ada beruang tutup, tetapi harusnya ditutup es kan, tapi tutup esnya mencair. Selanjutnya silakan kalian diskusikan berkelompok di LKPD. Yang merah ini akan suhunya. Pertanyaannya amatilah
hingga 2000. Apakah suhu permukaan bumi setiap 20 tahun selalu mengalami kenaikan? Pada suhu kenaikan menyala sedikit. Pada suhu tahun 2000 kenaikan meningkat. Berarti ada kenaikannya. Berarti kan Keterkaitannya adalah CO2 semakin tahun semakin meningkat. oke. Ada kelompok lain yang mau menambahkan? Ini coba kelompok 3. Kelompok 3. Alia? Keterkaitan antara perubahan konsentrasi CO2. Meningkatnya konsentrasi CO2 akan mempengaruhi kadar panas di bumi. Prediksikan perubahan suhu yang akan terjadi pada tahun 2040 jika tidak ada upaya untuk membatasi ataupun mengurangi. Jawabannya meningkatnya suhu di bumi akibat perbuatan manusia. Oke, ada yang C dari siapa? Ini kelompok Fahri, Raisa, Nabila, Nurin, Farisa. Siapa yang maju? Mari. Ya. Ada diskurs. Oke. Ada diskurs ya. Upaya untuk membatasi ataupun mengurangi. Jawabannya, jika tidak ada upaya membatasi ataupun mengurangi, maka suhu bumi akan makin naik yang akan membuat atmosfer koyak atau hancur. Oke. Yang dimaksud efek rumah kaca adalah membuat sinar matahari yang tadinya ingin mengirim panas ke bumi tapi terhalang oleh lapisan rumah kaca. Oke. Jadi dari buah ini kita lihat adalah bahwa tadi keterkaitan antara CO2 dengan kenaikan suhu. Perhatikan, CO2-nya meningkat kan? Suhunya juga meningkat. Sehingga putus-putus yang terapi semakin banyak konsentrasi CO2 maka berarti suhunya semakin meningkat. Oke, kalau itu dikutipkan gas. Kalau dari sini kita lihat sudah ini termasuk penyebab dampak apa ya? Dampak. Nah ini penyebab. Betul. Tapi yang adalah dampak. Ini menyebabkan hutan juga. Kenapa? Dan menghasilkan gas CO2. Itu dampak. Ini dampak. Iya. Sampah. Penyebab atau dampak? Penyebab. Ini kenapa dia menggunakan kendaraan lain? Ini apa hubungannya dengan pemanasan global? Kenapa? Matikan lampu berarti mengapa? Penggunaan ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Pertama, dari penyebabnya apa saja tadi? Ya, satu, penyebab dari pemanasan global pada manusia yang bagaimana? Oh ya, kendaraan yang tidak ramah nih. Ada lagi penyebabnya? Ada lagi ya, Bi? Penyebabnya itu bakaran kita. Ada lagi? Fitri? Kotoran hewan. Jadi penyebab dari pemanasan? Ketiga dari oke, sama. Ada lagi? Supaya ya itu sudah ya, berarti tadi sudah paham penyebab, dampak, dan cara upaya penanggulangan. Nah, kedepannya ibu minta kalian buat produk tulisan yang berhubungan dengan pemanasan global. Ada ya, ada kemarin kan? Nah, ada
yang buat puisi, ada yang buat PPT, ada yang buat video, boleh juga ada yang buat poster, jadi supaya atau boleh juga buat lagu yang pasti dengar lagu. Boleh bisa ya, yang jelas saya memang tulisan ya. Kemudian untuk intermezzo, nah, pernah dengar kata puisi akustik? Membuat puisi dari nama, misalnya Fardan. Fardan adalah namaku. Aku dilahirkan di kota Sembilahan. Apa? Lanjutkan Fardan. Apa? Rumahku berada. Sudah semuanya? Oke, supaya les satu kali. Dua kali. Tepuk dua kali. Oke, kita untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Kurnia Pitra, CGP dari SMP Negeri 1 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, saya ingin merefleksi kegiatan aksi nyata 2.1 dan 2.2 pembelajaran berpusat pada murid dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, langkah pertama yang saya lakukan yaitu melaksanakan perencanaan, di mana menyusun rancangan aksi nyata, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional. Nah, ini merupakan tantangan besar bagi saya. Saya melakukan pelaksanaan atau mengaplikasikan kegiatan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, yaitu kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional. Saya merasa bahwa kegiatan pembelajaran ini banyak manfaatnya, penuh warna pada saat pembelajaran, terutama pada saat pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru dapat memberikan kesempatan kepada murid menyerap ilmu dari berbagai konten maupun proses, yaitu sesuai dengan minat, kesiapan belajar, kemudian profil belajar murid. Maka kegiatan pembelajaran itu menarik dan tidak monoton. Untuk selanjutnya, untuk kegiatan pembelajaran sosial emosional, di sini saya mengintegrasikan beberapa kegiatan di mana dapat melatih emosional baik guru dan murid untuk tetap rileks tetapi fokus dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional ini membuat langkah-langkah pembelajaran ataupun kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih menarik. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 yaitu Bapak Deswanto MPD, kepada murid-murid saya kelas 71 yang juga ikut berperan dalam mewujudkan aksi nyata pembelajaran berpusat pada murid. Selanjutnya juga kepada guru-guru, rekan sejawat saya yang telah mendukung saya pada kegiatan guru penggerak dari awal sampai detik ini, dan seluruh warga SMP Negeri 1 Tembilahan. Pada seterusnya saya mengharapkan bahwa dengan pembelajaran berpusat pada murid dapat lebih diterapkan lagi khususnya di SMP Negeri 1 Tembilahan. Saya mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.